Buat kamu yang masih suka memegang analog stick PS dengan cara seperti ini, mending sudahi mulai sekarang. Kenapa? Yuk tonton video ini sampai habis, karena kali ini saya akan membahas 4 kerusakan stick akibat cara memegangnya dengan teknik capit kepiting yang bisa membuatmu rugi material. Bersama saya Gangsar, let's go! Menggerakkan analog L3 maupun R3 kodratnya harus menggunakan satu jari jempol saja. Namun pasti kamu pernah melihat ada gamer PS3 atau PS4 yang pada saat menggerakkan analognya menggunakan 2 jari, yakni dengan jari jempol dan jari telunjuk. Tepatnya jari jempol mencapit sisi bawah analog dan jari telunjuk menjepit sisi atas analog. Tahukah kamu kalau cara tersebut lebih dikenal dengan istilah capit kepiting di kalangan komunitas perental PS-an? Selain cengkeramannya yang kuat, namun peluang kerusakannya pun tinggi seperti dicapit kepiting sungguhan. Makanya teknik ini sering dibanned oleh operator rental PS atau minimal kamu akan dimarahi jika menggunakannya di rental PS. Saya punya usaha sewa keluar PS harian dan beberapa pelanggan saya ada yang menggunakan teknik ini saat bermain. Apa yang terjadi? Stick-stick PS saya langsung rusak begitu waktu sewanya habis. Padahal sehari sebelumnya masih sehat walafiat. Nah, penasaran dengan kerusakan apa saja yang dapat disebabkan oleh teknik capit kepiting ini? Apa benar separah dan semerugikan itu? Maka kali ini saya sudah merangkum 4 jenis kerusakannya berdasarkan pengalaman saya bekerja sebagai penjaga rental PS dan selama berbisnis sewa keluar harian PS3 dan PS4. Yuk langsung saja kita masuk ke daftarnya. Kerusakan pertama yang diakibatkan oleh teknik capit kepiting adalah karet topi analog yang robek. Ini dikarenakan teknik capit kepiting membuat karet topi analog bergesekan langsung dengan kuku jari jempol dan telunjuk pemain. Lama-kelamaan seiring pemakaian, kuku akan membuat kerusakan perlahan terhadap karet, mulai dari cap garis tipis hingga akhirnya melebar dan robek. Berbeda dengan cara penggunaan analog yang normal, karena karet topi analog hanya bersentuhan dengan bagian dalam dari jari jempol. Kerugian akibat kerusakan ini adalah kamu tidak bisa hanya mengganti karet analognya saja, namun harus mengganti topi analognya sekalian. Karena di stick PS3 tidak ada yang menjual karet analog secara terpisah, semuanya satu paket dengan topi analog. Kecuali stick PS4 ada beberapa yang menjual karetnya terpisah. Untuk harga dari topi analog stick PS3 adalah Rp3.000 per pieces. Sebenarnya sih tanpa karet pun kamu masih bisa menggunakan sticknya, namun rasanya sakit di jari karena jempol akan bersentuhan langsung dengan plastik analog yang bertekstur tanpa pelapis. Kerusakan berikutnya adalah casing stick yang pecah. Bagian mana yang pecah? Yaitu di lingkaran keliling sekitar analog. Apa penyebabnya? Yaitu karena hentakan yang kuat dari analog menghantam lingkaran casing ini. Bayangkan, penggunaan analog stick yang normal dengan satu jari saja berpeluang membuat retak lingkaran casing setelah beberapa bulan. Apalagi dengan tekanan dari 2 jari. Pasti dalam waktu cepat akan pecah. Saya sering menemui kasus ini dan solusinya adalah dengan membeli ring khusus analog stick PS3 dengan harga Rp3.000 per pieces. Biasanya berbahan dasar logam atau ada juga yang pipa PVC. Kamu bisa menemukannya di marketplace online. Cara penggunanya adalah dengan menempelkan ring ini ke casing yang tersisa pada sekeliling analog dengan lem Alteco atau sejenisnya. Maka biasanya reparasi akan membengkak karena harus membeli lemnya juga. Jika casing stick di sekitar analog pecah dan belum dibetulkan juga dengan memasang ring, kemungkinan rongga tersebut untuk kemasukan debu dan kotoran semakin besar. Tanpa retakan pun biasanya sudah kemasukan kotoran, apalagi ditambah lubang sebesar ini. Nah, kotoran itulah yang biasa menyebabkan masalah kerusakan baru bernama drift atau stick ngedrift. Adalah kondisi di mana analog stick menginput gerakan dengan sendirinya ke gameplay tanpa kita sentuh sedikit pun. Penyebabnya adalah kotoran yang menghalangi sensor di mesin analog. Stick ngedrift ini sangat mengganggu permainan kita, seperti contoh saat sedang melakukan formasi di game PES. Posisi pemain yang kita pilih akan bergerak dengan sendirinya, atau saat bermain game AAA, karakter akan bergerak sendiri, atau kamera akan muter-muter jika kerusakannya terletak di analog R3. Untuk biaya penyervisan stick ngedrift ini saya kurang paham berapa pastinya, mungkin sekitar di bawah Rp50.000. Buat kamu yang tahu bisa tulis saja berapa biayanya di kolom komentar. Karena hentakan dari tenaga 2 jari juga bisa menimbulkan masalah kerusakan baru lainnya, yaitu analog stick macet, sehingga posisinya akan miring atau tidak bisa kembali lagi ke posisi semula. Ini terjadi akibat komponen di dalam analog ada yang nyangkut. Untuk solusinya ada 2, yaitu diservis jika memungkinkan, atau jika tidak memungkinkan adalah dengan mengganti modul analognya. Biaya servis dari analog stick yang macet ini ada di sekitar 50 ribuan.
Ya, jadi seperti itulah teman-teman video saya kali ini mengenai bahaya menggunakan teknik capit kepiting saat bermain stick PS3 maupun PS4. Semoga setelah menonton video ini, kamu bisa berpikir dua kali saat ingin melakukannya, karena efeknya sangat merugikan. Kalau menggunakan stick milik sendiri sih tidak apa-apa, tapi yang paling memalukan adalah ketika menggunakan stick PS milik orang lain, terutama di rental PS. Pelaku bayar main per jam murah, tapi operator rentalnya yang tekor berkali-kali lipat untuk biaya servisnya. Cobalah untuk berlatih menggunakan stick dengan teknik yang wajar, yaitu dengan satu jari jempol saja. Pasti penyesuaiannya tidak akan lama. Sony sebagai desainer controller pun pasti tidak akan pernah menyangka kalau penggunanya akan menggunakan dua jari dalam menggerakkan analog. Itulah kenapa Sony membuat topi analog memiliki permukaan yang lebar dengan lapisan karet, supaya jempol kita saja yang nyaman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menghibur. Oh iya, tonton juga video saya lainnya, yaitu tentang 7 cara mendapatkan game original PS4 dengan harga murah, supaya kamu tidak takut-takut lagi untuk membeli PS4 berfirmware OFW karena berpikir game-gamenya yang mahal. Like video ini jika kamu suka, komen apabila ada pertanyaan pendapat, share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain, follow Instagram kami di @ria.gadget agar kamu bisa tahu aktivitas channel ini di belakang layar. Cek juga toko online kami di Shopee dengan nama Store Ria Gadget Merch, karena di sana saya akan menjual barang-barang bekas review dengan harga murah. Dan jangan lupa juga untuk hit the subscribe button di bawah agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya tentang PlayStation dan konsol-konsol lainnya yang akan saya upload minimal 2 kali dalam seminggu. See you next time dan bye.